Oke, selamat pagi semuanya. Kita kembali ke kelas. Oke, hari ini kita masih tentang OOP, programming berorientasi objek. Tapi sekarang kita bahas tentang kelas. Nah, kalau kemarin kan teman-teman belajar bikin objek. eh Misalkan, bentar ya. Oh, masih sini aja. Nah, kalau kemarin kan kalau bikin objek, teman-teman biasanya objeknya apa, misal itu kan, eee, TB gitu. Nah, sama dengan tar turtle, kurung, tutup kurung, kayak gitu. Nah, ini kan kita bikin objek kayak gitu. Nah, turtle ini itu adalah kelas. Jadi kita bakal bahas ini itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, kelas ini itu bisa diimplementasikan dalam pembuatan games, teman-teman. Jadi setidaknya dengan belajar, kelas ini kita, bisa tahu itu dasar atau awal dari bikin games itu logikanya kayak gimana, gitu. Oke, katanya di sini, kita akan bekerja sama dengan studio development game, eee kemudian kalau tentang pembuatan game, apa aja sih yang, perlu kita bahas gitu. Nah, pertama itu genre game, apa aja yang ada. Kemudian bagaimana desainer game berbeda dari seorang developer. Jadi kalau dalam dunia game itu teman-teman, dalam dunia development game, nah itu ada desainer game, kemudian ada juga developer. Nah, kalau untuk desainer itu beda dengan desainer misalkan kayak, bikin gambar atau, bikin art gitu, itu beda. Itu biasanya namanya artis. Nah, kalau desainer ini orang yang memikirkan game ini berapa level sih gitu. Nah, kira-kira apa aja, musuhnya yang ada, kemudian berapa nyawa si hero-nya atau sebagainya gitu. Nah, kalau dalam developer game itu dibagi dalam 2 tim. Pertama ada manajemen development, kemudian ada tim development. Kalau manajemen development tuh artinya yang berurusan dengan, game ini gimana sih, kalau udah jadi dia bakal, di-upload, misalkan di-upload di App Store ataupun di Play Store atau sebagainya. Kemudian gimana penjualannya, gimana, teknik marketing dan sebagainya, kayak gitu. Terus dalam berapa lama game ini harus, selesai dan sebagainya. Nah, kalau untuk tim development itu orang yang memang bekerja sama untuk membangun atau membikin game itu. Nah, ada namanya developer, kalau developer itu yang bikin codingannya, yang memikirkan, ini gimana sih bikin kode buat si hero bisa jalan misalkan. Nah, kalau game designer itu dia memikirkan bagaimana level, berapa levelnya, atau lebih kepada mekanik game itu. Nah, kalau seniman, seniman itu artis. Yang artis tuh yang misalkan gamenya apakah 2D atau 3D, lalu dibikin art-nya, dibikin, eee, pokoknya apa-apa aja yang ada di dalam game itu, nah dibikin gambarnya gitu. Nah, kalau tester itu yang mentes apakah game ini bisa jalan atau enggaknya gitu. Nah, itu sekilas tentang dunia developer game. Nah, kita tujuan dari belajar kelas di OOP ini itu setidaknya ngasih gambaran awal, mengajarkan pola pikir teman-teman untuk nanti kalau bikin game kayak gimana gitu. Oke, kita balik lagi itu ke OOP tentang kelas. Nah, kalau tadi kan yang aku lihat kan ada misalkan kayak TB sama dengan turtle. Nah, TB itu kan objek baru yang kita bikin dari kelas turtle. Nah, kelas itu sendiri kayak gimana sih gitu. Nah, kalau turtle itu kan berarti kelas yang udah ada tersedia di Python.
Nah, kalau sekarang kita bakal bikin kelas kita sendiri gitu. Nah, kalau diibaratkan objek itu misalkan mobil gitu kan, entar mana pena, oke. Misalkan mobil, itu adalah mobil, berarti ini objeknya. Nah, kalau kelas itu berisi informasi tentang objek itu sendiri gitu, misalkan dia punya roda, dia punya setir, atau orang bisa duduk di sana. Jadi kalau kemarin kan kita belajar tentang properti dan metode. Kalau properti itu adalah, sifat yang dipunyai objek, misalkan si mobilnya warna apa, kemudian rodanya berapa, yang bisa dimasukkan nilai ke dalamnya. Jadi pakai variabel gitu. Misalkan warna sama dengan, red gitu kan. Nah, kalau metode, kalau kemarin kita belajar metode itu adalah fungsi untuk melakukan sesuatu. Contoh, fungsi mobil jalan gitu kan. Nah, berarti si mobil bisa jalan. Nah, di sini kelas itu berisi, eee, properti dan metode yang bisa dipakai oleh objek. Jadi kalau kita ibaratkan kelas itu adalah cetakan, teman-teman. Jadi kita bisa bikin objek berbagai objek dari kelas tersebut. Misalkan bentar, misalkan kayak, TB Turtle gitu kan, kalau kita belajar, iya, tugas-tugas sebelumnya itu ada, bentar, di, kom info semua. Nah, kita kan ingin bikin objek gitu kan, TB, nama objek kita yang barunya TB. Nah, dia menyalin Eee, semua sifat yang ada di turtle gitu. Nah, turtle ini punya sifatnya, satu dia bisa atur color gitu kan, color-nya berapa, color-nya apa. Kemudian, dia juga bisa itu kita lihat, tugas sebelumnya dulu. Nah, seperti ini kan. Nah, ini adalah kelas, sedangkan ini objeknya. Nah, karena ada kelas ini, kelas itu punya informasi lengkap. Di sana bisa ada tentang warna, tentang, lebar dan sebagainya. Nah, karena kita ingin bikin, anggaplah si turtle ini adalah suatu cetakan. Jadi kita bikin cetakan dari, misalkan kayak bikin kue, ini cetakannya, kita masukkan adonan ke dalam. Nah, jadilah sebuah kue yang dia bentukannya sama dengan cetakannya, gitu. Jadi kalau si T ini berarti dia punya kemampuan yang sama dengan si turtle. Jadi dia bisa punya color dan sebagainya. Dia juga punya fungsi dan sebagainya, gitu. Oke, balik lagi. Nah, jadi kalau kita anggap ini objek, si instansi dari kelas. Nah, kelas itu ada mobil berbagai, ada mobil yang warna ini, ada jenis-jenis mobil yang beda. Nah, satu mobil itu adalah objek gitu. Jadi, objek itu adalah instansi dari kelas. Nah, logikanya seperti itu, teman-teman. Nah, misalkan kayak instansi sama dengan kelas. Nah, ini dia si kelas punya properti dan metode. Jadi, objeknya bisa pakai properti dan metode dari kelas tersebut. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin. Nah, kita akan lebih menggali lagi tentang kelas. Kalau ini kan tersedia di Python. Kalau sekarang kita bakal bikin kelas kita sendiri, yang nantinya juga bisa dibikin objek dari kelas itu. Nah, di dalam kelas itu ada namanya konstruktor. Konstruktor itu teman-teman kalau diibaratkan, kalau di dunia nyata seperti rancangan bangunan, misalkan sebuah mobil nih gitu kan. Nah, dibikin rancangannya, eee, jadi rancangan ini bisa dipakai di, eee, objek-objek lainnya gitu, bisa dipakai di objek-objek lainnya, entah itu mau diisi warna apa, terserah gitu kan, bisa objek yang berbeda, warnanya juga berbeda.
Jadi pertama di kelas wajib ada konstruktor. Nah, kalau konstruktor itu kayak gimana codingannya nanti bakal aku liatin. Nah, membuat kelas. Kalau untuk format pembuatan kelas, ini silakan teman-teman, aku juga udah ngirim ini slide-nya. Nah, tapi ini penting, cara format membikin kelas di dalam, Python. Kalau ini ganti kelas ini ya teman-teman. Ini, slide-nya tipe, seharusnya kelas. Nah, baru nanti bikin nama kelasnya, buka kurung, tutup kurung, atau aku langsung aja bikin, kita contohkan. Misalkan nama kelasnya adalah mobil atau car gitu kan, kelas car. Nah, biasakan nulisnya dengan huruf besar awalan kalau untuk kelas. Buka kurung, tutup kurung, titik dua baru di bawahnya. Bentar aku perbesar. Oke. Nah, di bawah ini kita butuh yang namanya konstruktor. Konstruktor atau konstruktor. Nah, codingan dari konstruktor itu dia merupakan sebuah fungsi, tapi dia wajib nama fungsinya adalah init. Init, buka kurung, kemudian pakai self. Self ini adalah objek dari kelas pada saat ini. Berarti dia menunjuk pada dirinya sendiri. Kemudian ada data. Nah, di bawahnya baru kita init ini kepanjangannya adalah inisialisasi atau init. Pendekannya init. Nah, self berarti nanti misalkan propertinya apa sama dengan datanya ini gitu. Kemudian ini aku contohkan untuk ini adalah konstruktor gitu. Kita bikin konstruktor def. Nah, underscore-nya 2 kali. Nah, seperti ini, init. Nah, sampai dia warna biru, buka kurung, kita isi self. Self itu adalah menunjuk ke dalam miliknya sendiri, berarti ini kepunyaannya sendiri. Nah, koma, di sini kita nanti misalkan mau apa aja sih properti yang dipunyai oleh si car ini gitu. Contoh gitu ya. Misalkan properti warna. Terus jenis, atau rodanya berapa. Contoh ya seperti ini. Self, warna, jenis, roda. Nah, habis itu berarti dia punya argumennya ini. Nah, kita definisikan tiap-tiap warna ini sama dengan apa. Jenis sama dengan apa, roda sama dengan. Berarti self warna sama dengan warna. Maksudnya, objek warna ini nantinya kalau dipakai itu sama dengan argumentasi warna atau parsing data yang nantinya bakal masuk. Nah, ini aku contohkan dulu di bawah. Nantinya misal kalau kita mau bikin objek dari car ini, misalkan, apa ya, sedan gitu. Sedan sama dengan car. Kan kita bikin objek, seperti ini, berarti bikin objek namanya sedan dari kelas car. Nah, di bawah berarti sedan bisa pakai warna, bisa pakai jenis, bisa pakai roda. Dia berarti sedan bisa pakai warna, misalkan kasih warnanya, apa gitu, misalkan warna red. Kemudian sedan, saya kasih jenisnya apa, misalkan sedan apa jenisnya tuh? Aku kurang tahu juga. Mobil, sedan. Terus sedan, roda, misalkan rodanya 4 gitu. Nah, ini si sedan bisa mengakses warna, bisa mengakses jenis, mengakses roda gitu. Nah, kita kan ngasih nilai nih ke sini. Warna red, jenis mobil sedan, roda 4. Nah, ini bakal diparsing ke sini. Berarti red isinya mobil sedan 4. Nah, berarti dia menunjuk self warna. Berarti si car ini tuh warnanya adalah red mobil sedan. Jadi kita tujuan konstruktor tuh menginisialisasi satu-satu propertinya. Jadi ini sama aja misalkan
teman-teman bikin di sini, tapi nanti misalkan self warna sama dengan warna, atau self jenis sama dengan jenis. Kok gitu aja sih. Self, roda, sama dengan roda. Nah, ini adalah sebuah konstruktor. Nah, habis itu, konstruktor dengan proses membuat instansi kelas. Nah, di bawah ini kita bisa bikin, metode terserah kita. Misalkan aku ingin nge-print informasi tentang objek ini gitu. Jadi aku bikin namanya print info dalam kurung pakai save lagi. Atau kita langsung. Nah, untuk biar lebih jelas, ini contoh aja tadi. Itu yang penting di dalam, kelas, awal fungsi pertama itu adalah init, selalu konstruktor. Baru setelahnya terserah teman-teman mau bikin misalkan def, melaju gitu kan, atau def yang lain. Yang penting def pertamanya adalah init yang isinya harus menginisialisasi properti apa aja yang ada di dalam kelas itu. Nah, untuk biar lebih paham, ini kita langsung masuk ke gamenya. Nah, di sini kita diminta untuk menyelesaikan atau bikin, quest text The Knight and the Dragon. Jadi kita bikin game, tapi gamenya tuh hanya berupa teks aja. Berupa teks maksudnya nanti misalkan dengan, si hero punya nyawanya 50. Nah, saat dia, menyerang si musuh dengan kekuatan 20, nanti berarti, dia terjadi apa, berarti nyawa si musuh akan berkurang, 20 poin. Nah, gitu. Jadi setidaknya kita bakal bikin yang kayak gitu. Nah, pertama, kesatria atau hero datang ke sarang naga untuk bertarung dan mendapatkan harta karunnya. Kemudian, dalam jalan menuju sarang, seorang penipu atau musuh muncul. Kesatria bisa saja melewatinya atau bertarung dengannya. Berarti bisa saja melewatinya atau bertarung dengannya. Berarti di sini nanti kita bakal minta pilihan teman-teman. Apakah kamu mau bertarung gitu? Kalau jawab iya, berarti kita bakal nyerang. Kemudian si musuh kurang nyawanya. Tapi kalau enggak, berarti ya enggak terjadi apa-apa gitu. Nah, ini pilihan. Kemudian kesatria mendapatkan pengalaman untuk mengalahkan musuh atau penipu. Armor menjadi lebih kuat dan serangan menjadi lebih kuat. Tetapi kamu juga bisa kalah di pertarungan dan tidak sampai ke naga. Nah, apa aja yang kalau dari yang ini, si Quest Text the Night Dragon, langkahnya kita mau bikin apa aja? Pertama, katanya kita buat dulu kelas untuk hero kita. Hero di sini maksudnya bisa jadi si kesatria, bisa jadi si musuh. Yang penting mereka punya sama-sama properti, misalkan mereka sama-sama punya nyawa, mereka sama-sama punya senjata, sama-sama punya, apa tadi, armor, dan sebagainya. Nah, jadi hero itu adalah sama dengan karakter gitu, karakter berarti karakter bisa berbagai macam, ada bisa hero, bisa si musuh, atau bisa si naga gitu. Kemudian langkah kedua kita mendeskripsikan bagian kelas di konstruktor. Nah, berarti setelah bikin kelas hero, jangan lupa kita inisialisasi konstruktornya. Kemudian kita tambah metode dari kelas. Metode apa yang bakal kita tambah nanti. Kemudian kita membuat instansi dari kelas hero. Maksud instansi itu adalah objek. Misalkan kesatria sama dengan hero buka kurung tutup kurung. Berarti kita bikin objek dari kelas hero yang namanya kesatria, kemudian musuh, kemudian naga. Nah, habis itu baru kita program untuk melakukan pertarungan antar si kesatria atau penipu atau kesatria dengan naga. Untuk kelas hari ini teman-teman kita bakal kerjain bareng-bareng, jadi teman-teman sambil lihat Zoom itu juga nanti silakan dibuka modulnya, tasnya itu, programming berorientasi objek modul 5, ambil pelajaran keempat, Quest Night the Dragon. Nah, pilih yang nomor satu dulu, nah jadi kita bakal kerjain bareng-bareng. Jadi sebelum kita masuk bikin kelas nih,
kita petakan dulu, mind map kan, apa aja yang bakal kita bikin. Pertama itu ada properti, alias properti nanti bisa kita init di dalam konstruktor. Yang pertama propertinya ada nama karakter, kemudian nyawa, ada armor, kemudian ada kekuatan, kemudian ada senjata. Nah, berarti ada 5 properti yang mau kita inisialisasi. Nah, habis itu yang kedua metode kelas. Yang pertama, mencetak informasi tentang karakter. Berarti kita bisa pakai print info tadi. Kemudian berarti satu fungsinya untuk print apa aja informasi yang di atas. Kemudian yang kedua adalah fungsi untuk menyerang musuh. Nah, berarti di dalam ini nanti ada 3 fungsi. Pertama konstruktor, yang kedua adalah print info, ketiga adalah fungsi menyerang musuh. Nah, seperti misalkan namanya Richard, nyawa 50, armor 25, senjata pedang, kekuatan serangan 20. Nah, oke, kita langsung bikin dulu tadi katanya bikin kelas hero. Misalkan teman-teman ke quest night-nya, kita bikin kelas namanya hero, kurung tutup kurung, titik 2. Nah, habis itu kita bikin namanya konstruktor. Ya. Kita def pakai 2 kali underscore-nya. Nah, satu ini 2 kali lagi sampai dia biru, baru buka kurung. Kita isi self dulu. Nah, baru kita lihat apa aja tadi. Nah, ada name, ada health, ada armor, ada power, ada weapon. Di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silahkan ditambahkan dulu argumennya. Name, health, armor, power, weapon. Armor, power, weapon. Oke. Kalau udah, jangan lupa titik 2 di belakang. Habis itu baru kita isi. Nah, kita isi masing-masing, jangan lupa inisialisasi self name sama dengan name. Self help sama dengan help. Self armor sama dengan armor. Ini antara self name sama dengan name. Nah, name ini itu yang diargumentasi, sedangkan self name itu milik si kelasnya gitu. Jadi self itu merujuk pada kepunyaan sendiri. Jangan pisah self titik langsung armor gitu. Oke, self power sama dengan power, kekuatan. Habis itu self weapon sama dengan weapon. Nah, sampai sini aja dulu. Ya, sampai situ. Nah, berarti kita udah selesai bikin kelas. Terus udah selesai juga bikin inisialisasi dari propertinya. Berarti bikin konstruktor pakai init. Nah, habis itu katanya tadi ini udah selesai berarti. Nah, kita udah selesai ini. Oke. Habis itu kita pergi ke tambahkan metode lagi. Berarti tambah fungsi. Fungsi mencetak informasi tentang karakter. Jadi kita ke sini lagi. Nah, mencetak karakter kita pakai namanya print_info. Ini kalau nggak salah itu adalah fungsi yang udah disediakan teman-teman. Jadi namanya harus sama. Berarti maksudnya ini isinya print gitu. Print dari si init tadi. Berarti print_info isinya adalah self argumennya. Jadi kita
bikin ini print properties yang dimiliki. Oke, kita bikin def print info dalam kurung itu self. Nah, di sini kita bakal pakai print sambutan sang pahlawan atau bisa nama, misalkan nama pahlawan adalah gitu kan, self name berarti siapa namanya tadi, kita bisa nanti ngisi namanya gitu. Kemudian print nyawanya berapa, sampai nyawa, health, armor, power, weapon gitu. Nah, kita print satu-satu seperti ini. Print nama pahlawan, nama kesatria adalah gitu, kesatria, bukan nama kesatria, nama karakter adalah terserah teman-teman sih mau apa. Nah, kita bakal panggil pakai self self kita panggil name, self name. Nah, habis itu kita print lagi, health-nya adalah health sama dengan gitu kan, cuma, self health habis itu print lagi sampai nanti ke weapon. Weapon sama dengan self weapon. Oh, kita nggak apa-apa sih weapon. Kita urutkan aja ya. Health, armor, power, weapon. Oke, print armor, armor. Oke, armor adalah self armor. Kemudian print power sama dengan self power. Nah, sampai weapon. Nah, kalau udah print properties-nya, kita cek lagi. Pokok ini yang di-print itu, semuanya teman-teman, ada self name, self health, self armor, power, weapon. Nah, habis itu kita lihat lagi. Nah, berarti ini kita udah, ini juga udah. Nah, selanjutnya adalah, fungsi untuk menyerang musuh. Nah, untuk menyerang musuh ini, katanya kita menambahkan metode dari kelas untuk menyerang musuh. Atau kita jalankan aja dulu langsung ini, tes. Sebelum masuk ke menyerang musuh, kita tes dulu. Nah, kita bakal bikin objek Satria dari, hero, kelas hero, yang langsung kita isi isiannya. Namanya adalah nah, kita bikin objek itu berarti di luar dari kelas. Berarti teman-teman keluar dari kelasnya atau sejajar dengan kelas. Nah, kita bikin namanya adalah kesatria sama dengan hero. Nah, kebetulan hero kita ini bisa langsung kita isi dengan si properti atau argumentasi yang ada di dalam init. Berarti ada name, health, armor, power, weapon.
Nah, kita isi satu-satu. Name-nya apa? Atau aku copy ini biar lebih jelas. Kayak gini. Nah, kita ganti isi langsung name-nya. Misalkan Richard tadi. Habis itu health-nya. Oke, health-nya angka. Health misalkan 100. Nah, armor-nya 50. Power-nya 100. Weapon, kita isi misalkan pedang. Kemudian, kesatria ini, kan kita udah bikin nih. Udah masukin Richard 100, udah isi data dari argumentasinya. Nah, kalau kayak gini aja, kita baru bikin objek. Bahwasanya kesatria namanya Richard. Habis itu health-nya 100, armor 50, power 100, weapon-nya pedang. Berarti kita udah kasih isian ke dalam kesatria. Habis itu kita ingin mengeprint kesatria. Kita print apa aja sih karakternya, namanya, health-nya, armor, power, weapon. Nah, di sini kita punya fungsi print info yang untuk ngeprint eh, keterangan atau properti dari si kelas hero itu. Jadi kita langsung kesatria titik alias kita pakai metode print underscore info gitu. Nah, coba dulu kita jalankan. Nah, kita jalankan, udah terbentuk. Nama karakter adalah Richard. Health 100, armor 50, power 100, weapon pedang. Nah, ini terjadi di print karena kita menjalankan metode print info. Oke, sampai sana dulu. Nanti kita lanjut lagi. Di sini katanya kita punya apa tadi? Oh, menyerang musuh. Ini soalnya kita lanjutkan di sini Richard nyawa 50. Oke, kita sesuaikan dengan soal aja dulu biar bisa langsung. 50 nyawa 50, armor mana armor? Armor 50, kekuatan serangan 20. Nah, itu. Habis itu ada lagi nama karakternya Helen. Jadi kita bikin Helen. Apa Helen? Kita bikin tadi si Helen ini adalah musuhnya. Jadi bisa musuh sama dengan hero. Nah, kita bikin objek baru namanya musuh dari hero ini. Yang namanya adalah Helen. Kemudian nyawanya 20, armornya 5, kekuatannya 5, kemudian senjatanya adalah panah. Nah, musuh kita print info. Oke, kita jalankan. Nah, oke, udah. Itu ada nama karakter adalah Richard, health 50, armor 50, power 20, weapon-nya pedang. Kemudian nama karakter adalah Helen, health-nya 20, armor 5, power 5, weapon panah. Aku print kosong aja satu dulu. Print. Ya, udah. Nah, itu berarti kita udah bikin satu untuk Satria, satu untuk musuh. Oke, kemudian baru kita bikin
menyerang. Metode menyerang musuh. Nah, di dalam fungsi menyerang musuh namanya def serang. Nah, di sini ada isiannya self, kemudian koma musuh. Nah, parameter musuh ini bakal nanti kita panggil ketika kita menjalankan si fungsi serang ini. Nah, isiannya adalah serang siapa namanya tadi. Misalkan serang musuh. Ini self name ini kepunyaan dari si musuh. Berarti self serang musuhnya siapa namanya, kemudian serang. Oh, bukan, maaf. Serang self name itu adalah kepunyaan misalkan kesatria menjalankan serang ini. Berarti self name itu si kesatria karena self itu adalah kepunyaan sendiri. Jadi siapa yang menjalankan ini berarti miliknya si self ini. Jadi contoh si kesatria. Jadi kesatria menyerang misalkan musuhnya si Helen tadi dengan kekuatan self power ini karena dia adalah angka, karena kita mau menggabungkan nih si string dengan string, kita perlu ubah ke str. Habis itu menggunakan weapon-nya apa. Ini untuk print aja kayak sebuah jalan cerita. Kita bikin aja dulu def self. Nah, setelah print info berarti mana? Fungsi serang musuh. Nah, serang musuh ini maksudnya teman-teman nggak hanya si kesatria yang melawan si karakter Helen, tapi bisa juga Helen yang menyerang si kesatria. Jadi serang musuh itu adalah musuh dari orang yang menjalankan hero ini. Gitu. Def tadi serang self koma musuh. Oh, oke. Karena ini ada musuh, kemudian di sini musuh juga, supaya nggak ambigu, aku bakal ubah Helen ini jadi misalkan seorang penipu. Jadi kita bedakan ini, aku takutnya supaya nggak ambigu, karena kita juga butuh eh, variabel musuh di dalam def serang. Musuh, oke. Habis itu baru kita print sebuah cerita. Nah, kalau cerita ini teman-teman bisa copy aja dari slide yang aku kirim. Printnya self serang. Nah, ini kan 2 baris. Nah, seharusnya ini nggak boleh 2 baris. Kalau kita di program kita, teman-teman jangan pisahkan pakai enter antara baris pertama dengan baris kedua. Ini karena dia emang tuh dia langsung ke bawah terpisahnya. Oke, serang hapus 1. Nah, kalau udah bikin cerita siapa yang menyerang lawan ini itu self power, self weapon. Habis itu kita bakal logika mengurangi, misalkan kalau terjadi serangan, armor musuh itu akan berkurang. Nah, kalau armornya udah habis atau sama dengan 0, nah nyawanya yang akan berkurang. Jadi sama kalau teman-teman main game itu kayak ada 2 nyawa. Satu ada armornya alias kayak darah putih gitu kan. Habis itu satu lagi yang warna merah. Jadi kalau diserang musuh armornya yang habis, kalau udah habis nanti baru darahnya yang habis. Nah, itu logikanya kita bisa pakai yang di slide ini. Musuh armor sama dengan si musuh armor dikurangi dengan self power. Maksudnya, armor musuh itu dia akan berkurang sebanyak
berapa sih kekuatan si tokoh yang menyerang itu, gitu. Nah, itu pakai musuh armor, ini kan maksudnya musuh armor sama dengan musuh armor dikurang, aku bikin, lengkap-lengkap aja, musuh armor dikurang dengan self power. Oke, itu dulu. Habis itu dicek, jika musuh armor kurang dari 0, maka musuh health sama dengan health ditambah musuh armor. Nah, jadi musuh armor sama dengan 0. Jadi kita, jadikan kalau dia dikurangi kecil dari 0, itu udah pasti armornya jadi 0. Nah, baru health-nya yang akan berkurang. Ini musuh. Disamakan ya teman-teman, itu di slide-nya beda, satu musuh, satu enemy. Jadi kita samakan. Bentar, aku cek dulu. Seharusnya kalau kurang dari 0, musuh health-nya itu bukan tambah ya. Berarti kurang sama dengan musuh health, dikurang musuh armor. Oke. Musuh armor sama dengan 0. Jadi seperti ini dulu ya teman-teman, nanti kita cek lagi. Nah, habis itu kita bikin cerita lagi, print. Siapa musuh namanya tadi, misalkan Helen terguncang, armornya turun menjadi sekian, dan nyawa turun menjadi sekian, gitu. Nah, silahkan di-copy aja. Kalau teman-teman copy, itu kan jadi, beberapa baris. Tapi jangan sampai beberapa baris, lanjutkan, aku takutnya nanti itu akan bermasalah. Nah, print yang di atas juga sambungkan karena kita pakai tambah. Jadi nggak panjang sih, jadi panjang. Takut salah aja. Oke, habis itu apa lagi? Nah, def serangnya isinya kurang lebih seperti itu. Nah, di bawah saat kita mau menyerang, kita tambahkan si kesatria menjalankan fungsi serang ini. Nah, musuh itu siapa tadi objeknya? Adalah si Helen yang objeknya adalah penipu. Berarti pas di bawah, berarti di program utama, program utama. Program utama. Nah, kesatria menjalankan fungsi serang dengan isiannya adalah musuhnya adalah si penipu. Contoh kita jalankan dulu. Nah, Richard menyerang Helen dengan kekuatan 20. Armor turun menjadi oke. Armor turun menjadi 0 dan nyawa turun menjadi 35. Oke, berarti logika tadi ada yang salah. Berarti udah benar sih slide-nya. Coba kita tambah. Musuh health sama dengan musuh health tambah musuh armor. Oke, armornya jadi 0 dan nyawa turun menjadi 5. Karena dia 20 kurang 5. Tinggal health-nya jadi 5.
Oke, berarti seperti itu teman-teman. Nah, kalau kesatria yang menyerang si penipu. Nah, bagaimana kalau kita hapus dulu, kalau si penipu yang menyerang kesatria, berarti penipu titik serang, kemudian dalam kurung kesatria, dia menyerang kesatria. Nah, Richard adalah ini karakternya Helen. Serang Helen menyerang Richard dengan kekuatan 5, powernya 5, menggunakan panah. Richard terguncang, armor dari 50 turun jadi 45 karena kekuatannya 5, berarti 50 kurang 5, dan nyawa turun menjadi 50. Berarti nyawanya nggak turun karena armornya aja kan. Berarti nyawanya tetap jadi 50 karena kekuatannya hanya kecil dan si armornya yang berkurang. Oke, kalau misalkan teman-teman udah selesai yang untuk nomor 1, nanti cek, aku cek dulu. Oke, kalau untuk Aurel itu kamu bisa nambah lagi yang bagian dev serang itu print yang terakhir. Itu bisa di-copy aja dari slide. Nah, di program utama setelah musuh print underscore info, kamu bisa jalankan si fungsi serangnya di kesatria serang. Jalankan fungsi serang, dia melawan si. Nah, ini supaya nggak, tapi nggak masalah, coba tes dulu ya. Musuh tetap STR dan hero. Nah, ini ada. Kalau untuk print serangnya self self ini titik ya, self titik name menyerang musuh name dengan kekuatan gunakan self weapon. Coba dulu. Kayak Richard menyerang Helen dengan kekuatan 20. Ini kamu bisa kasih serang, menyerang, kemudian ini menggunakan 20 menggunakan pedang. Menggunakan ini apa-apa. Nah, udah, kamu bisa nambahin lagi. Aku cek yang lain. Cek dulu dah. Apa aja memprogram kelas hero. Menyerang karakter udah. Disempurnakan 2 karakter. Senakan buat 2 karakter. Nah, ini aku tunggu. Carlos.
Oke, Peter, itu yang kode terakhir, yang baris 39, Kesatria titik serang. Itu kamu tipe koma. Nah, ini yang error ini di bagian baris 23. Nah, dari musuh armor sampai print itu kamu blok. Nah, kamu tap satu sehingga dia masuk ke dev. Jadi sejajar dengan printnya. Nah, satu lagi. Oh, udah. Udah. Coba tes dulu. Oke, name serang. Serang. Nah, ini. Serang titik. Nah, baru bisa. Kamu perbaiki kesatria titik serang di bawah. Terima kasih, Kak. Iya. Mhm. Oh, aku jalankan dulu. Rafa, ini kalau untuk logika serangnya di bagian dev serang, itu yang di baris 23 kamu ganti jadi tambah sama dengan. Tadi aku nyoba tes kalau dikurang itu dia nyawanya malah jadi naik. Jadi dia ini ditambah sama dengan musuh armor. Oke, Kak. Iya. Akmal, jangan lupa untuk klik bagian mengumpulkan ke teacher agar aku bisa cek tugasmu. Ismail, kamu bisa memperbaiki lagi. Ini udah benar itunya. Cuma kayak tulisannya yang yang apa? Yang nggak ada spasi itu bisa kamu optimalkan lagi, kasih spasi biar dia bisa kebaca. Nah, untuk yang N itu cara pakainya. Nah, yang ini tujuan print garis garis miring yang kebalik ini, bukan garis miring. Lalu N itu maksudnya enter. Nah, itu cara pakainya kayak gini.
karena ada ini. Oke, Akmal. Oh, aku cek ya tugasmu. Nah, kamu bisa lihat di share screen dulu. Aku cek ini ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nah, secara aku lihat aja ya, di baris ke-10. Nah, baris ke-10 itu, ini kan help. Nah, self titik help itu dia nggak masuk ke dalam tanda kutip. Jadi kamu ngasih help, baru koma. Seperti halnya di baris ke-9, gitu contohnya. Nah, kamu samakan yang printnya, kayak gitu. Jadi sampai si self itu berwarna biru dan help-nya habis itu berwarna hitam gitu. Dia nggak pakai tanda kutip, kamu perbaiki. Nah, bagi teman-teman yang udah selesai untuk nomor 1 itu bisa dicoba-coba selanjutnya nomor 2 sebelum kita bikin bareng. Self power, Nippon. Nah, ini nggak pakai koma. Nah, untuk dev print infonya kayak gitu, kamu perbaiki. Nah, aku belum perbaiki yang dev serang ya. Kita tes dulu. Init sama print infomu udah benar atau belum. Nah, kita cek langsung di baris 24. Kesatria sama dengan hero, namanya Richard. Health 50, armor 50, power 20, pedang. Oke, habis itu print info si kesatria. Nah, yang kedua kita bikin musuh, hero, namanya Helen. Nah, kalau kamu pakai kutip 1 atau kutip 2, samakan aja. Kalau kutip 2 sama kutip 2 gitu. Jadi Helen, 20,5, 5, panah, kayak gitu juga. Kalau kutip 2, ya kutip 2, dua-duanya gitu. Baru musuh print info. Coba kita jalankan aja dulu. Nah, di sini kalau kamu udah selesai memperbaiki si print info sama menjalankan
kesatria dan musuh, kita masuk cek lagi si def serangnya. Nah, itu kan ada antara print dan musuh armor itu biar lebih rapi atau ke power ke if-nya kamu enter aja. Nah, habis itu if musuh armor kecil dari 0. Nah, di bawahnya itu adalah perintah yang masuk ke dalam if. Berarti kamu tap musuh health dan musuh armor, tap 1 kali ke dalam if. Nah, baru hero object has no attribute name. Oke, kamu punya name, self. Satu lagi. Init, kamu coba lihat di baris kedua, initmu itu underscore-nya di awal itu sebanyak 2 kali. Pokok intinya kita ingin init ini berwarna biru. Berarti dia 2 kali. Nah, di belakangnya juga tambah 1 kali lagi sampai dia berwarna biru, itu baru benar. Nah, baru pas dijalankan, udah bisa nih kamu menjalankan info dari si kesatria dan info dari si musuh. Nah, baru itu kan ada lagi nih, if setelah print setelah if. Itu kamu bisa copy aja dari slide. Nah, kita nanti tambah terakhir, kita bakal jalankan fungsi serang musuh, kesatria, serang, dalam kurung musuh. Musuh ini adalah musuh si Helen. Kita jalankan. Nah, ini lagi. Di print itu ada self titik, bukan koma. Self musuh. Oke, setara self power, self weapon. Kita jalankan. Oke, udah serang Richard menyerang Helen dengan kekuatan 20 menggunakan pedang. Nah, ini udah bisa, ini kamu bisa tambahin lagi printnya di bawah. Nah, jangan lupa untuk jalankan si fungsi serang. Oke, Gavrila. Udah. Nah, oke, Gav, coba lihat baris 32 kamu. Nah, itu kan kesatria titik serang dalam kurung musuh. Nah, musuh ini itu cetakan. Kita perlu ngisi ini dengan karakter lain. Nah, karakter lain kita di sini selain kesatria itu ada penipu. Jadi, kita masukkan penipu di dalam ini. Beda lagi ceritanya kalau kamu masukkan objek ini, penipu ini tulisannya adalah musuh, baru bisa dia masuk musuh gitu. Jadi ini tergantung karakter lain apa yang kita bikin. Ya, baris 23 itu di slide itu ya ada yang kurang benar. Nah, kalau kita pakai musuh jadi musuh aja. Karena slide itu ada versi bahasa Inggris bahasa Indonesianya jadi kadang kecampur. Ini musuh titik armor. Oke, udah selesai. Ini kalau si spasinya bisa kamu tambah-tambahkan, sesuaikan. Udah. Mau. Oke, nanti kalau di bagian setelah if-nya, Akmal, kamu bisa nambah lagi print itu sesuai yang di slide. Tapi kalau gini aja, oke, secara logikanya udah benar. Tapi terakhir jangan lupa untuk jalankan si fungsi serang. Berarti yang menyerang musuh itu adalah si kesatria. Jadi kesatria titik serang, yang diserangnya adalah si musuh. Karena ini variabel baru kamu, objek barunya adalah musuh.
Habis itu kan ada error tuh di nih baris ini. Nah, self titik name. Oke, udah 11.05, kita lanjut ke yang nomor 2. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita bikin game cerita gitu. Katanya di sini bumi tengah, mana soalnya? Kita lihat dulu di slide ada nggak ya soalnya. Oh, ini. Bumi tengah dalam bahaya, kesatria pemberani akan menyelamatkan. Nah, lalu kita print. Ini tanda si panah ini bukan berarti inputan ya, teman-teman. Yang inputan itu hanya nanti mana? Berarti ini kita kasih dulu ceritanya pakai print. Bumi tengah dalam bahaya, kesatria pemberani akan menyelamatkan. Kemudian baru kita print Richard. Kita terus jalan ceritanya Richard berjalan melalui hutan dan bla bla. Habis itu dia ketemu pencuri. Nah, kita print siapa karakternya. Kemudian baru serang. Baru ini. Itu dia menyerang lagi Richard. Oke, kita bikin aja pelan-pelan. Oke, awalnya kita lihat dulu. Task will be checked. Oke. Awal, pindahkan pembuatan instansi kelas ke tab ini. Ini maksudnya instansi itu kita bikin karakter di sini. Karakter yang tadi gitu. Nah, sebelum itu kita import dulu. Bentar. Mana dia tadi ya? Nah, kita import dulu. Sebelum import, jangan lupa teman-teman ini save modulnya, namanya hero. Oke. Udah saving modul save. Nah, pergi ke nomor 2, kita import si hero tadi. From hero. From hero kita import semua. Nah, habis itu kalau dilihat dari soal kan ada apa ceritanya ini keluar dulu, habis itu nunggu beberapa saat baru keluar ini, keluar ini, keluar ini. Nah, kemarin kita pernah belajar pakai time. Di time itu kan kita bisa menghentikan waktu. Misalkan sleep 5 detik, berarti kita tunggu 5 detik gitu kan. Nah, kita butuh si modul time. From time import semua modul. Nah, katanya di sini apa yang pertama dulu? Oke. Pindahkan pembuatan instansi kelas ke tab ini. Berarti kita bikin berarti karakternya ada Satria sama dengan hero. Hero siapa namanya? Terserah teman-teman, siapa aja namanya boleh. Kasih aja Harry Potter deh. Harry Potter. Kemudian kekuatannya 100, armornya 50, kekuatan 50, pedangnya pakai tongkat sihir. Nah, aku tes dulu. Satria print
info. Nggak jalan nggak? No time, not found. Oh. Oke, time-nya tipe ya. Nah, di program utama kita itu dulu, kita komen, si inisialisasi ini karena kita program utama kita di nomor 2. Jadi kita komen dulu, oke, save, jangan lupa save lagi, save, hero, oke. Habis itu baru pindah, nah, kita bikin satrianya di sini. Oh, masih. Udah nih, udah, habis itu wah, masih ada lagi. Oke deh, kalau platformnya bermasalah kayak gitu nggak apa-apa, nggak bisa di-save. Hero, coba. Ah, masih ada, biarlah. Oke, kita beranjak ke satrianya baru. Ini anggap aja ya, yang tadi berarti yang di bawah. Nama karakter adalah Harry, health 100, armor 50, power 50, weapon tongkat sihir. Nah, berarti kita juga bisa bikin karakter setelah kita import modul si hero tadi. Habis itu katanya apa lagi tuh? Bumi tengah dalam bahaya, kesatria pemberani akan menyelamatkan. Duh, berarti kita bikin cerita di sini. Bikin print. Ini terserah teman-teman ya ceritanya seperti apa. Bumi tengah dalam bahaya. Bumi, bumi tengah dalam bahaya. Ada kesatria, bahaya. Bumi tengah dalam bahaya. Dikuasai oleh penyihir jahat. Dikuasai oleh penyihir jahat yang ingin balas dendam. Balas dendam. Ada seorang anak manusia yang menguasai kekuatan sihir yang bernama. Oke, pertama bikin cerita. Ceritanya terserah teman-teman. Ini cerita awal. Kemudian bilang siapa tokoh utama kita. Nah, habis itu di si tokoh utama cerita lagi, cerita bertemu musuh. Berarti kita bikin musuhnya, terserah apa namanya, aku musuhnya sini penjahat deh, penjahat sama dengan hero Voldemort. Voldemort. Iya tulisannya kayak gini. Voldemort. Anggaplah. Oke, dia kekuatannya 100. Dia juga 50. 50 dan ini adalah ular Nagini. Jadi cerita bertemu musuh. Nah, kita print sebuah cerita sini. Print. Nah, di print ini aku bakal menceritain si satria dengan nama Satria name alias Harry Potter eh, bertemu
bertemu dengan musuh bebuyutannya, yaitu penjahat, berarti penjahat info itu. Cerita ketiga, ada pilihan mau bertarung atau enggak. Ada pilihan mau bertarung atau enggak. Nah, kita minta inputan. Cerita, kita cerita be info pilihan. Pilihan sama dengan kita pakai input apakah dia mau bertarung atau enggak. Kita panggil kesatria nama kesatrianya. Satria name. Apakah mau bertarung dengan 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 si musuh mu penjahat penjahat name penjahat name kemudian tambah iya atau tidak, ya tidak. Nah, baru kita cek pilihan ya sama dengan iya, maka baru kita jalankan kok pakai if pilihan sama dengan ya, kita jalankan si kesatria serang si penjahat. Habis itu, ya coba dulu deh. Ya, kita ini masih yang tadi ya, nggak bisa kehapus. Jadi mulai dari bumi tengah dalam bahaya dikuasai oleh penjahat yang ingin balas dendam ada seorang anak manusia yang menguasai kekuatan sihir yang bernama. Nama karakter adalah Harry Potter, health 100, armor 50, power 50, weapon tongkat sihir. Harry Potter bertemu dengan musuh bebuyutannya yaitu nama karakter adalah Voldemort, health Satria. Oh, bentar. Ya, Voldemort, Harry Potter kok ya. Terus serang. Harry Potter menyerang Voldemort dengan kekuatan 50 menggunakan tongkat sihir. Voldemort terguncang, armor turun menjadi 100 dan nyawa turun menjadi. Oke, kita tes lagi bentar. Pilihan input Ksatria name. Kita langsung aja. Ini input apakah mau bertarung? Mau bertarung? Ya ada. Oke, jadi untuk nomor 2 itu silahkan dibikin si cerita, terus ada kesatrianya, ada penjahatnya, kemudian ada pilihan apakah dia mau bertarung atau enggak. Nah, habis itu, hmm,
Nah, di sini kita bakal nambahin sebuah metode di nomor satu, itu metode fight. Dia harus menyerang satu sama lain. Kalau tadi kan dengan metode serang sampai hanya satu dari mereka yang masih hidup. Tes metode yang kamu buat. Oke, bentar. Apa yang aku bikin? Tuh. Oke. Nah, karena kita pakai time tadi, nah untuk dari cerita satu, kemudian menampilkan hero, itu kita bisa memperlambat teksnya muncul. Jadi kita pakai sleep, setelah teman-teman mau pakai misalkan sleep 5, kemudian ada pilihan, oke. Oke, Gav. Habis itu, pokok terserah teman-teman mau nambahin sleep-nya di bagian mana yang teman-teman ingin tampilannya tuh agak menunggu beberapa saat baru dia tampil. Nah, kan tadi ada pilihan, setelah dicek iya, berarti dia serang penjahat. Aku tambahkan lagi sleep 5. Nah, habis itu kita bakal melakukan pengecekan. Kita kalau misalkan si nyawanya atau health-nya itu, health besar dari nol, berarti, masih ada nih nyawanya. Kita ubah nyawanya ke 100 agar dia, apa ya, cerita tadi itu, nyawa dikembalikan ke nilai awalnya. Armor menjadi 2 kali. Di kekuatan serang dikali 2. Oke, berarti kalau dia milih menyerang, setelah pertarungan, nyawanya bakal balik lagi ke awal, gitu. Ya, itu kekuatannya sih. Ya, jadi kita logikanya pakai di sini. Jika nyawanya besar dari nol, berarti masih ada nyawa nih, gitu. Belum mati dia. Berarti masih ada nyawa. Kok pakai ini terus sih? Satria Health balik lagi ke 100. Kemudian power-nya jadi 2 kali lipat. Wah, OP sekali. Habis itu Kesatria Armor-nya dikalikan 2. Nah, Kesatria name ini bisa dimodif sesuai kebutuhan teman-teman. Yang penting logikanya pertama, kalau dia sudah melakukan penyerangan, pertarungan, itu nyawanya balik lagi jadi 100 dan power-nya kali 2 dan armor-nya 10 kali 2. Atau kita bikin aja armor-nya nggak apa-apa sih 10 kali 2. Nah, habis itu kasihlah print-nya sesuai misalkan memulihkan kekuatan. Tambah lagi. Aduh. Habis itu dia ketemu naga. Ini bisa diperpanjang lagi. Atau nggak usah aja naga. Print, mari mulai pertarungan. Oh, kita bikin aja karakter musuh satu lagi. Musuh baru. Naga. Kita bikin si naga sama dengan hero.
Kak kurung, naga. Nah, nyawanya itu kita kasih 200, jangan 200 deh, 100 aja. Kekuatannya 100, armornya 50. Nah, itu adalah semburan api. Semburan api. Api. Lalu kita kasih cerita Rin, hero, menyerang, naga. Ya, health. Satria Health, Satria Power. Coba dulu. If Health, Armor, Power, Weapon. Satria, oke. Misalnya Satria Power, Satria Armor. Satria. Serang Richard terguncang armor turun. Bumi telah dalam bahaya. Harry Potter bertemu dengan musuh. Iya. Oh, lupa. Hero menyerang naga. Naga. Ingin info. Ya, iya. Ya, serang. Harry Potter menyerang dengan kekuatan 50 menggunakan tongkat sihir. Voldemort terguncang. Hero menyerang naga. Nama karakter naga. Mari mulai pertarungan. Serang. Harry Potter menyerang naga dengan kekuatan 50 menggunakan tongkat sihir. Naga terguncang. Nah, untuk nomor 2 ini bisa teman-teman sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Oh, nomornya kena.
Oke, untuk nomor 2 itu terserah teman-teman mau karakternya berapa, siapa lawan siapa. Tapi nanti tambahkan bahwasanya kalau dia udah menyerang, udah if ini, nah dia nyawanya bakal balik lagi ke awal. Kalau misalkan awalnya 100 berarti balik lagi ke 100. Power-nya kali 2, armor-nya terserah mau berapa. Entar habis itu aku cek mau. Nah, itu ada aku kirimkan, codingan untuk mengembalikan nyawa si kesatria kalau dia udah melakukan penyerangan. Berarti taruh nanti di setelah kesatria melakukan serang. Nah, itu teman-teman bisa masukkan. Peter, di bagian, baris 29 tuh kamu ketinggalan koma setelah si Cerberus, koma 200 baru koma.
Akmal, oh yang nomor satu dulu deh. Akmal itu yang baris ke-16. Kamu perbaiki self titik name. Itu ada tipe. Nah, oke. Nah, nanti di nomor 2, pas yang di baris ke-17, kesatria serang. Nah, ini dia jadi nggak error lagi. Serang dalam kurung penjahat. Itu ada tipe juga. Penjahat. Coba aku jalankan. Nah, jangan lupa isi kesatrianya itu if ini jangan indentasinya ke dalam, keluar dia sejajar dengan pilihan. Baru si kesatria yang di dalam. Oke dulu. Ini self menyerang. Ini ubah dulu biar enggak ya. Iya, jalan slip. Akmal itu bisa diperbaiki dulu yang nomor 1, yang ada tipe di dev serang, self titik name. Oh, Aurel. Oke, Aurel yang di bagian baris ke-11 itu nggak usah aja sebut si penyihir name-nya. Atau kalau kamu mau kayak gitu, jangan pakai koma, coba pakai tambah. Nah, hapus koma antara si string dengan penyihir name itu ganti sama tambah. Tes. Oke, baris ke baris ke berapa tuh? Baris ke-11 ganti tanda koma ke tanda tambah. Oke.
Gav, jangan lupa yang nomor duanya kamu cek untuk dicek teacher biar aku bisa cek nomor duamu. 7M, oke. Oke, Akmal nomor satu kamu udah benar. Nah, nomor dua itu jangan lupa ada tipu di baris ke-18, itu penjahat. Nama karaktermu penjahat. Nah, di bawah if, sejajar dengan if itu, kamu copy yang aku kirimkan di chat Zoom. Oke, kalau teman-teman yang udah aku cek dan udah warna hijau itu bisa di modif berdasarkan keinginan teman-teman. Untuk nomor dua ada cerita atau mau lawan apa, karakternya siapa. Oh, oke, Gav. Oh, jangan lupa nomor duamu dicek untuk biar bisa diperiksa sama teachernya. Nah, oke. Nah, ini kamu bisa nambah-nambah ceritanya seperti apa menggunain print. Nah, habis itu kalau dia udah menyerang, misalkan nih, ini untuk Gavrila ya. Nah, printnya di sini jangan ke Satria gitu. Misalkan kasih cerita, dia ketemu musuh. Nah, musuhnya ini gitu kan. Nah, habis itu tanyakan apakah dia mau bertarung atau enggak. Ya, misalkan tanyakan sama dengan input mau bertarung, bertarung, ya atau tidak. Nah, kalau dia iya, if tanyakan sama dengan dia, maka si Satria, Satria. Nah, satu lagi, penjahat itu kalau dia kapital berarti kapital semuanya. Kalau dia nggak kapital berarti huruf kecil aja. Penjahat, kesatria, titik serang. Nah, dia di sini kamu ada karakter Helen juga ada Voldemort. Nah, dia mau serang siapa musuhnya? Mau si penipu yang sama dengan hero atau penjahat yang sama dengan hero? Itu terserah kamu. Misalkan penjahat. Nah, kalau dia udah serang, nanti kamu copy chat Zoom-ku ada tuh yang terakhir. Oh, itu kamu lengkapi yang nomor dua. Nah, yang aku kirimkan itu kamu copy, paste di sana. Nah, baru kamu jalankan. Nanti bisa tambah-tambah lagi ceritanya seperti apa. Oke, bed inputnya di mana nih? Print bumi, hero, import all, satria, hero, print 2. Coba aku jalankan. Oh, di sini ternyata.
Ini perbaiki nomor satumu itu ada ke tertimpa. Tadi udah benar itu, oke. Satria, Prininfo, baru. Nah, ini nggak bisa diperbaiki. Aku cek aja deh. Format kelas udah. Metode file-nya. Nah, tadi kan di platform itu ada masalah, teman-teman ada yang udah ngapus tapi nggak bisa dihapus. Nah, nanti bisa dicoba langsung di laboratori aja, biar dia nggak error kayak gitu. Nah, oke, nanti bagi teman-teman yang lain itu juga bisa nanti diperbaiki lagi codingannya, ditambah lagi ceritanya. Nah, silahkan jangan lupa nanti pas di laboratori itu dimasukkan ke kelas project-nya masing-masing. Oke, kalau untuk hari ini sampai sana dulu. Jadi hari ini kita udah belajar tentang kelas. Nah, kelas itu bagian dari OOP, di mana dia fungsinya menyimpan semua informasi tentang objek yang bisa kita bikin dari dia, gitu. Jadi ya semacam cetakan. Nah, kita itu udah juga masuk ke materi tentang game. Nah, jadi dengan menggunakan kelas ini kita udah dapat gambaran kira-kira kalau game tuh dibikinnya kayak gimana gitu kan. Nah, itu baru dasar logika dalam pembuatan game. Nah, nanti di materi selanjutnya itu teman-teman juga bakal belajar bikin game sederhana menggunakan Python. Oke, cukup sampai sini aja dulu. Sebelum aku tutup silakan on cam dulu teman-teman. Oke, nggak apa-apa Ismail. Peter dan Carlos bisa? Oke, kalau nggak apa, nggak apa-apa. Aku hitung aja, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di minggu depan, teman-teman.